Kira-kira ada yang pernah mendengar atau membaca dari sejarah munculnya Ahlussunnah wal Jamaah? Bagaimana Muhammad pernah mendengar sejarah atau pernah membaca sejarah munculnya Aswaja? Oh, tidak pernah. Aswaja muncul tidak terlepas dari Jabariyah dan Qadariyah. Ya, jadi munculnya Aswaja ialah dikarenakan memanasnya situasi Jabariyah dengan Qadariyah. Yang dimana Jabariyah pada saat itu konsep pemikirannya ialah segala sesuatu yang kita lakukan adalah murni dari kita sendiri tanpa ada campur tangan dari Tuhan. Begitu juga dengan Qadariyah. Qadariyah dengan konsep pemikirannya yang kaku dalam menafsirkan kitab, menafsirkan Al-Quran, menafsirkan hadis, maka kaum Qadariyah mengatakan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan adalah bentuk keesaan Allah, takdir dari. Sehingga muncullah Aswaja sebagai pemenang di antara dua kelompok ini dengan konsep pemikiran ada bagian-bagian atau bidang-bidang di mana sesuatu yang kita lakukan itu murni dari Allah. Namun ada juga hal-hal yang ketika kita lakukan ada campur tangan kita sebagai hamba. Kira-kira ada yang tahu apa yang dimaksud dengan campur tangan seorang hamba terhadap apa yang ditakdirkan oleh Tuhan? Bagaimana? Ya, dimaksudkan Aswaja adanya campur tangan di antara Tuhan dan hambanya ialah adanya akrab. Sehingga dalam setiap tindakan memang benar tanpa adanya kehendak dari Allah maka kita tidak bisa melakukan sesuatu apapun. Namun dalam tindakan kita terselit pilihan apakah kita ingin melakukan sesuatu hal yang baik atau melakukan sesuatu hal yang buruk. Maka di sana berfungsinya akal, ya, dari mana akal ini dibebaskan atau diserahkan penuh kepada manusia untuk memilih, kemudian untuk menentukan. Nah, inilah konsep pemikiran dari Aswaja, yaitu mengambil jalan tengah guna meredam situasi yang memanas antara Jabariyah dengan Qadariyah ini. Nah, kemudian dalam Aswaja itu ada beberapa poin, ada beberapa imam yang menjadi acuan umat Islam selaku pengikut Ahlussunnah wal Jamaah dalam beribadah atau melakukan amalan. Yang pertama dalam Islam, ya, Islam ada iman dan ada ihsan. Dalam Islam ada fikih, yaitu ada 4 imam di sana, yakni Imam Syafi'i, kemudian Imam Maliki, Imam Hambali dan Imam Hanafi. Kemudian di dalam tauhidnya juga atau dalam imannya, ya, di dalam imannya itu ada 2 imam yang menjadi acuan kita, yaitu Imam Hasyim Asy'ari dan Imam Al-Maturidi. Ya, itu menjadi tauhid kita dalam Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Kemudian di dalam ihsan tadi sudah iman, sudah Islam, iman kemudian ihsan. Jadi ihsan ini ialah yang bisa
itu menjadi ancaman dalam imam dalam hadis. Itulah poin-poin penting yang ada dalam kelompok Ahlussunnah wal Jamaah. Dari penyampaian tadi, dari materi kita ini pada hari ini, apakah ada hal-hal yang belum jelas atau ada hal-hal yang masih menjawab ya di anak-anak semua? Saya kira Pak Guru kira sudah beres ya, sudah jelas. Dan ini kita sambung di pertemuan selanjutnya terkait dengan padanya. Jadi PR untuk hari ini adalah silahkan cari sejarah